Kecelakaan ini terjadi di jembatan Waitalang Gunung, Jalan Sumatera, lintas timur, kilometer 187, Mesuji, Rabu siang. Kobaran api membakar sepeda motor dan kabin truk tangki yang menabrak gorong-gorong jembatan. Polisi dan petugas damkar berjibaku memadamkan api. Dua pengendara motor yang berboncengan tewas terbakar. Korban bernama Iskandar, 44 tahun, warga Simpang Pematang, Mesuji, dan anak perempuannya berusia 2 tahun bernama Zia Lakuita Fazila. Kecelakaan bermula ketika truk tangki yang sedang melaju dari Tulang Bawang menuju Sumatera Selatan menabrak motor dari lawan arah akibat gagal menyalip mobil. Motor terseret truk sejauh 500 meter hingga menimbulkan percikan api. Truk terhenti setelah menabrak gorong-gorong dan kedua kendaraan tertabrak berikut penumpang motor. Pengemudi truk kabur. Di proses evakuasi 30 menit, alhamdulillah dengan kesigapan anggota kami dan masyarakat dari damkar cepat datang sehingga bisa cepat evakuasi. Saat ini kendaraan secara bergantian bisa kita alirkan sehingga tidak terjadi kemacetan. Korban sendiri dibawa kemana? Korban saat ini dibawa ke rumah sakit Purisada, baik bapak ataupun anak yang dua-duanya meninggal dunia. Jenazah Iskandar dan Zia Lakuita dievakuasi ke Rumah Sakit Puri Husada Mesuji untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Kedua kendaraan dievakuasi ke Polres Mesuji dan pengemudi truk masih dalam pengejaran polisi. Kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas sepanjang ratusan meter. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Kecelakaan truk tangki juga terjadi di Lampung Utara. Rabu siang, truk tangki bermuatan limbah cair tebu terguling dan nyaris terperosok ke rawa di Jalan Pangeran Jinul, Kelurahan Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Truk nyaris terperosok ke sawah di bawahnya, namun tertahan pohon. Pengemudi truk selamat, namun terluka di kakinya. Menurutnya, kecelakaan akibat truk yang dikemudikannya tak kuat melewati jalan menanjak. Truk mundur dan kehilangan kendali hingga terguling. Malam saya bawa mobil dengan tanjakan ini nggak ketanjak, jadi remnya blong, jadi mundur sendiri, Pak. Kita bawa apa itu, Pak? Bawa tetes tebu. Dari mana? Dari Bunga Mayang mau ke mana? Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Evakuasi truk masih menunggu pemindahan muatan ke truk lain. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Belas penyelundup berbagai jenis narkoba jaringan internasional diringkus jajaran kepolisian daerah Lampung. Para tersangka terdiri dari 14 orang pria dan 2 wanita. Beliau sudah tiba dengan instansi terkait yang ada. Barang bukti yang disita adalah 172 kg sabu-sabu, 310 kg lebih ganja, lebih dari 43.000 butir pil ekstasi, dan hampir 5.000 butir pil Happy Five. Semua narkotika itu disita saat akan diselundupkan dari Myanmar. Para penyelundup masuk ke Indonesia melewati pantai timur Sumatera Utara, lalu menuju Pulau Jawa dan masuk ke Lampung. Namun penyelundupan narkotika ke Lampung kebanyakan melalui jalur darat. Ya, 2 kali pengungkapan, 1,3 ton, lalu di Januarinya itu 344 kg. Jadi yang besar-besar memang laut yang ditransport. Jadi boleh dibilang Lampung ini selain hook dari darat juga hook dari laut? Laut kita belum punya data di sini ya, kita belum punya data kita nangkap di laut. Tetapi kita dapat juga bahwa dengan penguatan di darat mungkin mereka lewat laut. Kami akan terus bekerja lah tentang itu. Narkoba yang disita kemudian disita bersama barang bukti dari kasus lain yang ditangani Polres Lampung Selatan dan BNN Lampung.
Narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar pada alat kremasi di Rumah Sakit Immanuel, Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Faskal dan istrinya bernama Dania Rabu siang ditangkap polisi Bandar Lampung karena dilaporkan menganiaya dan merampok uang puluhan juta rupiah. Pasangan suami istri yang jadi otak kejahatan tersebut ditangkap bersama satu tersangka lain yang masuk dalam sindikat mereka, yakni Darul. Ketiganya adalah warga Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Tersangka memperdaya korban dengan berpura-pura mengajak berkencan di dalam kamar kontrakan yang sudah disiapkan para tersangka. Faskal menjadikan istrinya sebagai umpan untuk mencari calon korban di sebuah tempat hiburan malam. Korban yang terpedaya diajak ke sebuah kamar lalu dipukuli dan hartanya dikuras oleh para tersangka. Itu lokasinya memang sudah kalian siapkan sebelumnya ya? Sudah Pak. Itu tapi bukan kosan kan aslinya kan? Kontrakan saya Pak. Kontrakan. Kalian pukulin korbannya? Saya pukul Pak 2 kali. Saya tendang 2 kali. Sampai bapak bingkas dia? Iya Pak. Udah itu yang narik tasnya teman kamu? Kawan saya juga mukulin dulu Pak. Jadi dibagi-bagi duitnya? Duitnya untuk apa itu? Saya belikan HP untuk biaya hidup juga Pak. Sehari-hari Pak. Ini kan istri kamu ya? Iya Pak. Tega kamu ngajak istri kamu berbuatnya gitu? Sebenarnya tega Pak. Polisi menyita barang bukti berupa sisa uang tunai korban 1,7 juta rupiah, tas dan 3 ponsel yang dibeli dengan uang korban. Setelah memancing untuk karaoke, korban ini sudah disiapkan tempat yang telah disewa, diajak ke kamar tersebut. Setelah dilakukan di kamar tersebut, 2 rekannya sudah siap menunggu. 3 rekannya sudah siap menunggu, yaitu FA, DS, dan SN, dan selanjutnya dilakukan penganiayaan dan memaksa mengambil dompet korban, tas korban yang berisi uang 24 juta. Selanjutnya, korban ditinggalkan, uang diambil. Polisi juga masih memburu seorang tersangka lain berinisial S yang terlibat dalam jaringan mereka. Para tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.